Inilah alasan Raffi Ahmad menerima jabatan ini. Ini dia. Oke guys, seperti biasa sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Melansir dari Antara, pertanyaan Raffi Ahmad jadi menteri apa terjawab sudah melalui pelantikan yang dihadiri 7 tokoh sebagai utusan khusus Presiden di Kabinet Prabowo. Posisi yang setara dengan menteri ini membawa konsekuensi gaji pokok Rp5.040.000 ditambah tunjangan Rp13.608.000 per bulan, sehingga total pendapatan Raffi Ahmad mencapai Rp18.648.000. Gaji itu belum termasuk berbagai fasilitas seperti rumah dinas dan mobil dinas. Lantas apa alasan Raffi Ahmad menerima keputusannya menerima jabatan ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama Zairan Syahrir. Presiden Prabowo Subianto melantik Raffi Ahmad jadi utusan Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni pada hari Selasa tanggal 22 bulan Oktober 2024. Acara ini berlangsung di Istana Negara Jakarta. Raffi Ahmad dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 76 tahun 2024 tentang pengangkatan utusan khusus Presiden RI tahun 2024 hingga 2029. Sosok artis yang dikenal dengan Sultan Andara ini hadir didampingi istri tercinta Nagita Slavina serta keluarga untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Namun di sisi lain, Raffi Ahmad merupakan seorang pengusaha sukses. Kesuksesan Raffi Ahmad sebagai pengusaha memiliki kekayaan mencapai 4,6 triliun. Hal inilah yang membuat banyak pihak penasaran dengan keputusannya menerima jabatan ini. Melalui unggahan di Instagram, suami Nagita Slavina mengaku terkejut sekaligus terhormat saat pertama kali dihubungi oleh Presiden Pak Prabowo. Pengusaha Rans Entertainment ini menyatakan siap menjalankan amanah sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa. Melansir dari Antara, Raffi Ahmad dilantik jadi utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni pada hari Selasa tanggal 22 bulan Oktober 2024. Pelantikan ini berlangsung di Istana Presiden Jakarta dengan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini tertuang dalam Kepres nomor 76 tahun 2024 tentang pengangkatan utusan khusus Presiden RI tahun 2024 hingga 2029. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nani Purwanti, membacakan Kepres tersebut dengan menyebut Dr. H.C. Raffi Farid Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Raffi Ahmad di Kabinet Prabowo mendapat tugas khusus yang belum tercakup dalam susunan organisasi kementerian. Posisi ini setara dengan menteri, namun fokus pada pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Raffi Ahmad dari menteri apa menjadi pertanyaan yang terjawab dengan posisinya sebagai utusan khusus Presiden. Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2000, ia akan menerima gaji pokok sebanyak Rp5.040.000 per bulan. Tunjangan jabatan diatur dalam Kepres nomor 68 tahun 2021 sebesar Rp13.068.000 per bulan. Total pendapatan bulanan mencapai Rp18.648.000 per bulan. Gaji itu belum termasuk tunjangan anak atau istri dan fasilitas yang lainnya. Meski mendapat gaji setara menteri, Raffi Ahmad tidak mendapatkan hak pensiun setelah purna tugas. Ketentuan ini diatur dalam pasal 8 Perpres nomor 137 tahun 2024. Namun suami Nagita Slavina tetap menerima fasilitas lengkap seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan biaya perjalanan dinas. Selain itu, ia juga menerima fasilitas tambahan meliputi rumah dinas, mobil dinas, beserta biaya pemeliharaannya. Semua fasilitas ini diatur dalam PP 50 tahun 1980 tentang hak keuangan administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara, serta janda atau dudanya. Melansir dari unggahan Instagram pribadinya, Raffi Ahmad mengaku terkejut saat pertama kali dihubungi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jujur saya merasa sangat terkejut sekaligus sangat terhormat ketika dihubungi oleh Bapak Presiden, tulisnya. Acara pelantikan ini dihadiri keluarga terdekatnya, termasuk Nagita Slavina, Ami Konita, ibundanya, dan Rita Amelia, ibu mertua. Momen bersejarah ini menjadi bukti kepercayaan Presiden terhadap kapasitas Raffi Ahmad. Sultan Andara pun langsung menerima penugasan itu
sebagai bentuk balas budi. Insya Allah saya langsung menerima penugasan ini karena saya merasa sudah begitu banyak yang saya pribadi dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari bangsa Indonesia sampai saat ini, ungkapnya. Raffi Ahmad menyatakan keseriusannya menjalankan amanah sebagai utusan khusus Presiden. Komitmen ini disampaikan melalui unggahan media sosialnya usai pelantikan. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon doa restu dari semua pihak agar saya bisa menyelesaikan penugasan ini dengan sebaik-baiknya, tulis Raffi Ahmad. Raffi juga menegaskan inilah saatnya membalas kebaikan yang telah ia terima. Tugas pembinaan generasi muda dan pekerja seni menjadi fokus utama Raffi Ahmad dalam 5 tahun ke depan. Pengalamannya di industri hiburan dan bisnis diharapkan memberi kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Pertimbangan Raffi Ahmad dilantik sebagai utusan khusus Presiden tidak lepas dari track recordnya di industri hiburan dan bisnis. Pengalaman 25 tahun di dunia entertainment memberinya pemahaman mendalam tentang dinamika pekerja seni. Kesuksesan bisnisnya melalui Rans Entertainment dan berbagai anak perusahaan menunjukkan kemampuan manajerial yang baik. Kekayaannya ditaksir mencapai 4,6 triliun ini bisa menjadi salah satu bukti kepandaiannya mengelola usaha dan memberdayakan generasi muda. Raffi Ahmad juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan UMKM. Program-program di channel YouTube-nya sering menampakkan konten edukatif dan inspiratif bagi generasi muda, sejalan dengan tugas barunya sebagai utusan Presiden tahun 2024 hingga 2029. Itulah alasan mengapa Raffi Ahmad menerima jabatan ini. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.